Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik, hidayah serta inayahnya Allah, kita dapat berkumpul pada tempat yang sangat mulianya. Kemudian salat dan salam, mari sama-sama kita doakan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang ulun tuan muliakan dan hormati seluruh jamaah hadirin hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kita kerjakan nepeik ulangan nyo nalhe bohwate nepegah oleh Nabi. Amalan yang nyo kerjakan nepeik ulangan. Yang pertama, amalan yang nyo kerjakan nepeik tiap-tiap hari. Amalan yang nyo kerjakan mulai daripada subuh, kemudian mulai daripada malam, kemudian harinya, maka dinepeik bakwate seput bakwate maghrib. Nyo tersebut di dalam hadis yang panjang yang sumbernya daripada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak daripada seorang laki-lakinya berkata bagi Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, beritahu kepadaku suatu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketikanya Mu'ad bin Jabal menangis sampai ke uragamnya. Lung rasa, lung kira bakwatenya Mu'ad bin Jabal hana leim nyamban cukup berat. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda bahawa Allah sebelum menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah kala menciptakan 7 malaikat, yang mana malaikatnya diundang oleh Allah bab pintu langit untuk seleksi tiap-tiap hari amal hamba yang dipeik oleh malaikat hafadhah tiap-tiap hari. Buka amalnya bisa lewat ke langit yang kedua, langit ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ataupun tertahan pada pintu langit yang pertama, nyo yang dipegah oleh Nabi. Maka kun Mu'ad bin Jabal dipegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka naiklah amalan hamba. Amalan itu bagaikan cahaya sedekah
infaknya, salatnya, zikirnya, hajinya, umrahnya, zakatnya dan salawatnya, ibadat-ibadat yang lain, ibadatnya bagaikan matahari. Tapi ketika sampai kepada langit yang pertama, ruk kenan neken oleh malaikat yang jaga bak pintu langit yang pertama. Wahai hafadah, berhenti, drone be'ilen lewat langit yang kedua. Adribu, lemparkan olehmu, wajah sahibi, lemparkan olehmu amalan ini pada muka empunya amalan itu. Jo amalannya rombak muka gitu. Ana malakul ghibah, aku ini malaikat ghibah, malaikat upat. Artinya longnyo ditugaskan oleh Allah untuk seleksi amalan urang yang mupat ba uronyo. Munyo uronyo na pernah dimupat, maka amalan jihan lewat bak langit yang kedua. Tata kedi uronyan hana mupat, maka lewat langit yang pertama sampai kepada langit yang kedua. Ruk bak langit kedua neken oleh malaikat yang jaga bak pintu langit kedua. Berhenti olehmu wahai hafadah, lemparkan amalnya pada mukanya. Ana manakul fakhri, aku ini malaikat bangga. Dia beramal bukan karena Allah, dia beramal karena untuk berbangga-bangga dengan manusia. Maka Allah ne yudang lunghino untuk seleksi amal urang yang dipubut karena berbangga-bangga di antara manusia, dan hidupnya di dalam keadaan berbangga-bangga di antara manusia. Tekedi ne pegah li Nabi lewat langit yang kedua. Tapi belum tentu langit yang ketiga lewat, karena bak langit yang ketiga na gedeng malaikat yang bernama Malakul Kibri, malaikat kibri takabur. Artinya malaikatnya geseleksi amal hamba yang na takabur di dalam hati. Tata kedi bak langit yang kelhe lewat, karena tanyo hana takabur bak uronyan, kadang medhun bak langit yang keput. Langit yang keput yaitu malaikat bernama Malakul Hasud, malaikat hasud nyo geseleksi amal-amal urang yang nak dengki di dalam hati. Andai kata nak dengki, na'udzubillah, di dalam hati, maka amalnya tertahan pada langit yang keempat. Andai kata pun lewat karena hana dengki, kadang medhun bak langit yang kelimong. Langit kelimong Nabi ne pegah malakul ujub, malaikat ujub nyo geseleksi han lewat amal urung-urung yang di dalam hati na ujub, merasa bangga di hati nikmat yang ada padanya. Dekedi pun lewat bak langit yang kelima karena hana ujub, kadang medhun bak langit yang keenam. Langit keenam Malakur Rahmah, ruk malaikat hafadah kenan, lemparkan amalnya pada mukanya. Ana Malakur Rahmah, aku ini malaikat rahmah. Dia di dalam hatinya tidak ada kasih sayang kepada makhluk Allah. Dia di dalam hatinya tidak ada kasih sayang kepada manusia yang lain. Maka Allah keperintahkan kepada long untuk dun amal ji hana lewat bak langit yang keenam. Tata kedi pun lewat bak langit yang keenam, kadang medhun bak langit yang ketujuh. Langit ketujuh Malakut Dikri, malaikat dikri. Artinya Allah niudang malaikatnya untuk niu seleksi amal hamba-hamba yang dia beramal untuk disebut oleh orang lain. Dia beramal beribadat, beramal saleh untuk mendapatkan nama baik daripada orang lain. Artinya ria bukan karena Allah, maka ken malaikatnya lemparkan amalnya pada mukanya, karena dia beramal hanya untuk disebut oleh orang lain, untuk mencari nama pada orang lain.
yang disampaikan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amalan dipeik oleh malaikat tiap-tiap hari. Kemudian ada amalan yang nepeik, yaitu dalam bunuh harian, kemudian mingguan. Mingguan dalam seminggu 2 kali, yaitu Senin dan Khamis. Uruh Senin dan uruh Khamis. Maka Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa Senin dan Khamis? Maka Nabi menjawab, tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis, dinaikkan amalan pada hari Senin dan hari Khamis. Fa uhibbu an ayyu'rada amali wa ana shaimun, maka aku ingin amalku diangkat sedangkan aku sedang melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga, nepeik amalan, buku amalan tahunan, secara tahunan. Maka telakai Allah, andai kata pun amalan tiap-tiap hari hana lewat, kadang na ribah, kadang na dengki, kadang na takabur, kadang na bangga, kadang hana rasa sayang kepada makhluk Allah yang tertimpa musibah dan bala, kemudian kadang ingin disebut oleh orang lain, kadang na ujub, na dendam, maka telakai Allah bergepeik oleh Allah amalan tanyo dalam waktu tahunan, amalan yang gepeik tahunan. Amalan yang gepeik tahunan atau mbak watenyan memang si geganto buku lain, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu, beliau bersabda, turfa'u fihil a'malu, diangkatkan pada bulan Sya'ban itu akan amalan. Ila Rabbil Alamin, diangkatkan amalan pada bulan Sya'ban kepada Tuhan sekalian alam. Wa ana uhibbu an ayyurfa'a amali wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, aku cinta diangkat amalku sedangkan aku itu sedang melaksanakan puasa. Maka malam nisfu Sya'ban, yaitu malam yang diangkat amalan di dalam tahunan. Malam nisfu Sya'ban nyolenan, na yang disebut yaitu malam ghufran, malam pengampunan. Bahkan karena malamnya malam nepa ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian na gebohnan malam utaqa atau malam bara'ah, malam yang dilepaskan daripada api neraka. Aisyah berkata, pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watai long bedah tengah malam long i samping kahana Rasulullah. Padahal malamnya Rasulullah giliran gua baklong. Maka duka cita aku, kata beliau. Kemudian long tebit, bak watai long tebitnya long jak bak rumah, bukan long jak bak rumah Nabi long tanya, pukeh na Rasulullah di rumah? Mereka menjawab, tidak ada Aisyah, Rasul hana gua bak kamu. Maka metamah gundah long, pukeh Nabi ka gua bak Maryah Al-Qibtiyah, yaitu Sirul Lamid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendatangi perkuburan Baqi', longjak kedeh bak perkuburan Baqi'. Ketika sampai ke kuburan Baqi', maka longkalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah gemu doa, dengan air mata beliau yang bercucuran.
Kemudian lon tanya, ya Rasulullah, pakan ron yang empat pada kuburan Baqi. Ke Nabi bunuh datang Jibril baklung. Jibril mengatakan baklung, wahai Muhammad, ini malam bara'ah, ini malam kelepasan umatmu daripada api neraka. Maka mintalah kepada Allah, karena ini malam diijabah doa oleh Allah. Maka lung berangkat Baqi. Ketahuilah, wa Aisyah, pada malam ini Allah mengampuni dosa umatku sebilang sejumlah bulu kambing Bani Kalib. Sejumlah bulu kambing Bani Kalib, kata Nabi, Allah mengampuni dosa umatku, kecuali orang musyrik, kecuali musyahin, orang yang bermusuhan, kecuali sihir, kecuali kahin dukun, kecuali orang yang durhaka kepada ibu bapanya, kecuali orang yang berzina, kecuali orang yang berkekalan meminum arak, kecuali syarti, yaitu penjaga negeri yang dia mendukung kezaliman para rajanya, nyo yang hana kepampun oleh Allah, dan orang yang memakan riba. Sejumlah bilangan bulu kambing Bani Kalib. Bani Kalib nepegah li Nabi bak Sayyidina Anas bin Malik, yaitu satu suku di pedalaman Madinah, yang mana kebanyakan daripada harta mereka yaitu kambing. Ditnan lepa ampun dosa umatku pada malam bara'ah, bara'ah malam kelepasan, atau pada malam utaqa, malam yang dimerdekakan hamba-hamba Allah daripada api neraka. Ada diberi nama malam karamah, ada diberi nama dengan malam barakah, malam barakat. Banyak nama malam nisfu Sya'ban karena banyak kelebihan-kelebihan yang ada di dalam malam nisfu Sya'ban. Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, aku sebagai khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada suatu malam aku tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu selimut, tabuh selimut dong dengan Nabi. Tapi tiba-tiba tengah malam jaga long Nabi hanai samping long sitat Nabi, long tambang dalam Masjid Nabawi. Kemudian watai lonjak karena gelap, maka kenang kaki long dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tengah melaksanakan salat, di dalam rukuk beliau long dengar sangat panjang doa beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai daripada salat, long bertanya, ya Rasulullah, gundah long bunuh hodro noh tiba-tiba hana. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah wahai Anas, ini malam bara'ah. Nabi kena nisfu Sya'ban. Ini malam bara'ah, ini malam pengampunan, ini malam ketentuan daripada Allah, yang mana malam ini tercurahnya rahmat Allah sangat dekat dengan hamba-hamba. 300 rahmat Allah Allah kirimkan kepada umatku, kemudian malam ini malam diampuni dosa umatku pula sejumlah bulu kambing Bani Kalib. Maka ketika Nabi Isa tentang kelebihan nisfu Sya'ban, nyoka gedepu oleh umat awal, dan kelebihannya khusus kepada tanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kashful Afkar disebutkan bahawa pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam beliau melalui satu gunung perbukitan, maka nekalan sebongkah batu yang batu itu memancarkan cahaya. Kagum Nabi Isa, heran beliau bertanya pada Allah, berkata pada Allah, hebat hat batanya ya Rabbi, memancarkan cahaya golong pernah lungkalan. Allah berkata, wahai Isa,
Andai kata-kata takalan pu yang dalam batinnya, maka lebih kagum lom kata. Kemudian na perle kata kalian wahai Isa, perle ke Nabi Isa. Belah batin, terbelah batinnya. Kemudian di dalam nathiru hamba Allah tengah du ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tangan kanannya ada tongkat hijau dan di sampingnya ada sebatang anggur yang sedang berbuah, karamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi dialog Nabi Isa dengan laki-lakinya pada thonron naka dalam bongkahan batinnya. Dijawab oleh huragamnya 400 tahun long ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umat awai panjang-panjang umum. Ketika nak pegah bertuhun hirun kagum Nabi Isa alaihi salam, ya Rabbi, ternyata na hamba ron makhluk ron yang mampu beribadat kepada ron sampai 400 tahun. Ketikanya Allah berfirman, wahai Isa, bek kagum kata wahai Isa, bahawa thingoh akan lumpejut tambah umat, yaitu umat kekasihku Muhammad, yang mana satu salat dikerjakan oleh umat Muhammad pada malam Bara'ah, pada malam nisfu Sya'ban, lebih baik daripada ini hambaku yang dia mengerjakan ibadat 400 tahun. Satu salat dia kerjakan pada malam Bara'ah, maka lebih baik daripada 400 tahun ibadat hamba lungnyo. Ketikanya ke Nabi Isa, mudah-mudahan aku dijadikan, ya, sebuah riwayat, aku dipertemukan, tabuh tu aku dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kagum beliau di atas karunia kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Di dalam kitab Qulyubi wal Umairah disebutkan, wayundabu, disunatkan, ihya'u lailatal idaini, menghidupkan 2 malam, tapu udip malam ururaya haji dan malam ururaya puasa, bizikrin wa salatin, dengan zikir dan dengan salat, wa aulaha salatu tasbih, dan yang paling god yaitu sembahyang tasbih malam ururaya haji dan malam ururaya puasa. Wa yakfi ma'damuha, dan cukuplah sebahagian besar malam yang dihidupkan, kekiratannya urung pudip malam ururaya, 2 malam ururaya. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurang menghidupkan malam, yaitu salatul isya, salat isya fi jama'atin, di dalam berjamaah. Dan sembahyang isya berjamaah nyan kira tanya urung pudip malam, karena Nabi ne pegah man sallal isya'a fi jama'atin, siapa yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, faka'annama aqama nisfal laili, maka seakan-akan dia telah menghidupkan 1/2 malam. Wa kadza wal admu, dan pula bercita-cita fi salati subhi kadzalik, bercita-cita sembahyang subuh pula budatume berjamaah nyan kira tanya pudip malam, nyo thingoh subuh cita-cita tanya mutume berjamaah, pakan karena man shalla subha fi jama'atin, siapa yang melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat seluruh malam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan 2 rakaat salat subuh berjamaah, lagi-lagi mulai maghrib kita melaksanakan salat sampai dengan datangnya subuh. Kemudian wa misluhuma, thamatsit 2 malam ururaya sunat dihidupkan, yaitu lailatan nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban sunat dihidupkan. Wa awwalu walati Rajab, dan malam pertama bulan Rajab sunat dihidupkan.
Kemudian walailatul Jumat, dan tiap-tiap malam Jumat sunat dihidupkan dengan ibadat, li'annaha mahallun liijabati doa, karena bandum-bandumnya yaitu waktu-waktu tempat-tempat yang diterimakan doa. Kemudian teman ibadat yang kita kerjakan pada malam nisfu Sya'ban, benar yang paling god yaitu salat tasbih. Ibadat yang kita kerjakan ijtihad daripada ulama dari masa ke masa. Disebutkan dalam kitab, disebutkan oleh Syekh Saharmudi dalam kitab beliau Ma'ariful Ma'arif, ibadat yang dikerjakan sesudah salat maghrib, kemudian salat sunat 2 rakaat rawatib li maghrib, kemudian selesai daripadanya membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diniatkan agar diberi umur oleh Allah di dalam taat, panjang umur di dalam taat. Yasin yang kedua diniatkan dimudahkan rezeki oleh Allah, rezeki yang halal, rezekinya pun untuk taat, untuk ibadat, penunjang untuk ibadat. Yang ketiga yaitu diniatkan agar selamat iman ketika kembali kepada Allah, agar netup ajal tanya dengan husnul khatimah, selamat daripada iman. Nabi ne pegah suratu Yasin 5 quri'at lahu, surat Yasin faedahnya untuk apa dia baca. Dia kata dia baca untuk memudahkan rezeki, insya-Allah Allah akan terima. Andai kata dia baca untuk selamat iman, ya insya-Allah akan selamat iman. Pu yang kita niat wahai Nabi nyangka untuknya berperuk Yasinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai daripadanya yaitu berdoa. Doa yang masyhur, doa yang dalam Majmu' Syarif. Yang doanya macam karena haid tafai, Allahumma ya dzal manni wa la yumanu alaika ya dzal jalali wal ikram. Yang doanya baca. Kemudian selesai daripadanya salat Isya, kemudian memperbanyak istighfar pada malamnya, Allah yang memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadat yang paling aula, sepakat para ulama, malam nisfu Sya'ban, ibadat yang paling baik sepakat para ulama yaitu melaksanakan salat tasbih. Melaksanakan salat tasbih, baik melaksanakan salat secara sendirian atau melaksanakan salat secara berjamaah. Walaupun salat tasbihnya hanya sunat berjamaah, namun dibolehkan untuk berjamaah. Wala yuqalu annaha makruhatun. Di dalam kitab Minhajul Abidin tidak ada ulama yang mengatakan bahawa salat itu di salat berjamaah, salat sunat yang tidak dianjurkan jamaah tapi dilaksanakan jamaah, misalnya salat tasbih, tidak ada yang mengatakan hukumnya makruh, maka jid pedang jamaah. Bahkan kadang menyotido dah semayang merasa tidur dah semayang itanya hana gemar, hana galak tu belum perakaat dijumlah kadang-kadang. Ya maka jak tempat-tempat yang bertempatnya naga udip malam nisfu Sya'ban dan naga pedang, yaitu salat tasbih berjamaah walaupun pahala jamaah hana, tapi ratsago untuk Jumat tanyo bek bosan, bek tanyo daripada ada sembahyang tidur nyona saboh keuntungan yang lain. Wahai pamanku, kata Nabi, akan aku berikan kepadamu sesuatu yang apabila engkau kerjakan, wahai paman, Allah akan mengampuni dosamu, baik dosa dahulu atau dosa kemudian, dosa lama, dosa baru, sedikitnya dosa, banyaknya dosa.
walau dosamu sejumlah pasir di laut, sejumlah bintang di langit, kemudian sejumlah daun kayu di atas bumi, hendaknya paman nesemayang berakaat. Rakaat yang pertama nebaca Fatihah, kemudian nebaca surat, kemudian alahnya netakbir, nebaca surat limang, apa nebaca tasbih limang belah ke, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian lehnyan bak rukuk 10 ke, iktidal 10 ke paman, bak sujud 10 ke, bak du andra sujud 10 ke, kemudian sujud kembali 10 ke, kemudian du istirahat paman 10 ke. Lagi yang dilakukan 4 rakaat, maka jumlahnya 300 tasbih. Andai kata paman ne puput siuro 3, maka siuro 3. Andai kata pun hai ne puput siuro 3, maka 3 Jumaat 3. Andai kata pun 3 Jumaat 3 hana mampu paman kerjakan, maka 1 bulan sekali. Andai kata pun hana mampu, maka baik ne kubah paman titun 3. Karenanya salat yang Allah akan mengampuni dosa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka dungku-dungku yang dirahmati Allah, nyatanya akan insyaallah akan terempak malam nisfu Sya'ban. Lagi ada berasanya hendaknya takibah Allah malamnya kita yang menghidupkan dengan beribadat kepada Allah, baik dengan secara pribadi ataupun dengan secara berjamaah. Meo terasa jenuh lebih gat berjamaah tak pun, kerana siro tu bosan tu ruh tertinggal. Kena yasin lega tak pun tiga tasbih rencana kadang hai, tapi dengan berjamaah maka tanya bertambah gairah untuk melakukan. Maka ini kementang lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.